Selamat pagi, nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 2010417121. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas analisis lingkungan bisnis, yaitu bab 4, media, berita, dan isu bukan pasar. Media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang berada di lingkungan non-pasar. Ini mengingatkan publik, aktivitas dan LSM, pejabat publik, dan kelompok kepentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan. Mereka yang tertarik untuk memajukan suatu masalah mungkin mencoba menggunakan media sebagai komponen dari strategi non-pasar mereka, meskipun media menjaga kemandiriannya. Kadang-kadang dapat menemukan komponen dari strategi tersebut layak diberikan. Media berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan mendorong tindakan yang mempengaruhi kemajuan mereka. Media berita menemukan bisnis yang menarik dan dengan cerita yang langsung disebarkan ke seluruh dunia oleh media penyiaran dan internet. Tindakan perusahaan berada di mata media dan di bawah pengawasan kelompok kepentingan, aktivis, dan pemerintah. Karena media berita memainkan peran penting dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer harus menilai masalah mana yang kemungkinan besar akan diliput oleh media dan perlakuan yang akan diterima oleh masalah tersebut. Teori liputan dan perlakuan memprediksikan bahwa media berita akan meliput isu-isu dengan minat intrinsic audience atau persepsi signifikansi sosial. Cerita lebih mungkin menjadi berita jika memiliki minat audiens yang luas, kedekatan, kepentingan manusia, kontroversi, dan konflik. Dan untuk televisi dan internet, daya tarik visual. Signifikansi sosial berkaitan dengan peran media sebagai pelindung hak publik untuk mengetahui. Dalam peran ini, media terkadang dapat terlibat dalam advokasi dengan membuat penilaian atau mendukung kebijakan tertentu. Media membutuhkan informasi untuk ceritanya, dan dalam banyak masalah, bisnis adalah sumber informasi terbaik dan paling murah. Perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan jurnalis yang meliput masalah bisnis secara teratur. Manajer dapat dipanggil untuk berinteraksi dengan media, dan untuk mempersiapkan interaksi tersebut, mereka perlu diinformasikan sepenuhnya tentang masalah yang dipermasalahkan, serta tentang audiens yang mungkin. Masalah bisnis seringkali rumit dan mungkin sulit untuk diliput oleh televisi dan media umum. Meskipun media menerapkan standar keakuratan, keadilan, dan keseimbangan pada sebuah cerita, media memiliki insentif untuk membuat berita menarik bagi penonton, dan oleh karena itu mungkin terlalu menekankan pada konflik dan kontroversi. Ini juga dapat menyederhanakan cerita agar sesuai dengan slot waktu, batas ruang, atau tenggat waktu. Banyak keluhan tentang liputan berita bisnis diakibatkan oleh penyederhanaan yang berlebihan. Peran media berita dalam masalah non-pasar. Selain berfungsi sebagai arena tempat isu non-pasar ditangani, media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media bisa memberi tahu publik, aktivis, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar, menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan,
memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif, mengurangi biaya tindakan kolektif, meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan tentang perannya dalam masyarakat. Teori liputan media dan perlakuan. Unit analisis adalah masalah, dan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan. Perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Penafsiran fakta dan peristiwa. Eksplorasi potensi signifikansi dan konsekuensi mereka. Advokasi suatu tindakan. Berbagai variabel penjelas dapat digunakan dalam teori liputan dan perlakuan media, tetapi untuk kepentingan kesederhanaan hanya dua yang dipertimbangkan: minat intrinsik halayak dalam masalah tersebut dan signifikansi sosialnya seperti yang dipersepsikan oleh media berita. Seperti yang ditunjukkan di bagian sebelumnya, minat penonton dan signifikasi masyarakat sendiri dapat dipengaruhi oleh liputan dan perlakuan media. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan diberi atau telah mengemban tugas melayani hak rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Internet dan jurnalisme warga. Sumber informasi tentang masalah non-pasar dan perusahaan yang terpengaruh oleh telah meluas secara substansial dengan perluasan internet. Maraknya blog dan media sosial memungkinkan warga menjadi jurnalis, dan banyak yang menggunakan internet untuk mengomentari masalah non-pasar yang memengaruhi perkembangan bisnis. Dengan informasi dan komentar yang diteruskan di internet secara instan, lingkungan media perusahaan menjadi lebih kompleks, apalagi eksposur publik terhadap aksi korporasi semakin meluas. Aktivitas sosial dan LSM menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi dengan pendukung, memperluas dukungan untuk tujuan mereka, dan menantang perusahaan. Perusahaan juga mulai menggunakan blog dan forum online lainnya untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, jurnalis, dan publik. Format ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang perilaku perusahaan, melawan kritik, dan memberikan informasi tambahan tentang masalah di luar apa yang dilaporkan media harus utama dan blog. Perusahaan juga menggunakan forum ini untuk memperbaiki kesalahan oleh media berita atau untuk menyajikan sisi lain dari sebuah berita. Para jurnalis semakin banyak menggunakan informasi seperti itu dalam cerita yang mereka tulis. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.